Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada submateri dakwah secara terbuka. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai riwayat Nabi Muhammad SAW, kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita akan belajar pada submateri dakwah secara terbuka. Nah, oleh karena itu persiapkan buku paketnya, kemudian buku tulisnya. Simak baik-baik video ini. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, silakan dicatat kemudian ditanyakan di kolom komentar. Nah, kita langsung masuk ke dakwah secara terbuka. Nah, langkah dakwah selanjutnya adalah menyuruh masyarakat umum. Nah, sebelum langkah dakwah ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi melalui keluarga dekatnya terlebih dahulu, kemudian sahabat-sahabat terdekatnya dahulu. Kemudian langkah dakwah selanjutnya lah yaitu menyeru kepada masyarakat umum. Mereka mulai menyeru ke segenap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bangsawan sampai hamba sahaya. Nah, mula-mula Nabi Muhammad SAW menyeru penduduk Mekah sampai penduduk di luar Mekah. Kemudian Nabi Muhammad pun mengumpulkan penduduk Mekah di bukit Sofa. Nah, dalam pertemuan itulah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala masyarakat Quraisy. Nah, tentu masyarakat Quraisy tidak percaya sama sekali ketika itu, bahkan mendustakan dan mengecek Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Di antara yang mendustakan adalah Abu Lahab dan istrinya. Nah, adapun isi dari pidato yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika mengumpulkan masyarakat Quraisy di Bukit Sofa adalah yang pertama, yaitu mengenai peringatan dan ancaman Allah bagi yang tidak beriman, sebaliknya kenikmatan dan surga bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, tidak akan ada yang dapat menolong pada hari kiamat kecuali amal perbuatan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu permohonan kepada keluarganya supaya dapat membantu dan memelihara dalam menyebarkan agama Islam. Nah, tentu semua ini ada yang percaya, namun banyak yang menolak. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pun tidak pantang menyerah walaupun dicaci dihina oleh Abu Lahab dan istrinya. Nah, mendengar seruan yang tadi dipidatokan oleh Nabi Muhammad SAW, nah Abu Lahab berkata kasar kepada Nabi Muhammad. Dalam peristiwa itu turunlah wahyu Allah yang mengutuk Abu Lahab dan istrinya, yaitu surah Al-Lahab. Kan, seperti yang Ustaz tadi bilang, meskipun banyak tantangan, hinaan dan cacian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus berdakwah tanpa mengenal lelah, tidak memperdulikan ejekan, gangguan dari orang-orang. Beliau terus berjuang untuk menegakkan risalah Allah di tengah masyarakat Arab yang tidak bersahabat ketika itu. Nah, dakwah Rasulullah SAW itu semakin sering dan tegas, terutama setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94, "Fasda' bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, inilah salah satu ayat yang menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, nah dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah SAW baik secara diam-diam maupun secara terbuka mendapatkan tanggapan yang beragam. Ya, ada yang menerima,
dan banyak pula yang menolak. Nah, yang menerima ajaran Islam adalah para sahabat, kemudian ada keluarga dekat Rasulullah, meskipun ada juga keluarga dekat yang menolak seperti Abdul Uzza bin Abdul Lahab. Siapakah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu adalah nama asli dari Abu Lahab, ya. Nah, kemudian salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat ikut andil dan berdakwah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dengan karisma Abu Bakar dan status sosial yang berpengaruh, telah berhasil menarik simpati kawan-kawan Abu Bakar ini. Untuk apa? Untuk menerima ajaran Islam dan membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, dan lain-lain. Nah, kemudian salah satu upaya awal penyebaran Islam secara sistematis kepada masyarakat kota Mekah ketika itu yaitu melalui pendidikan, di mana di rumah Arqam bin Abi Arqam. Di tempat itulah Islam dikembangkan, mulai dari pengajian kelompok kepada mulai dari pengajian kelompok kepada mereka yang baru masuk Islam. Nah, dari kelompok-kelompok kecil inilah nanti Umar masuk ke dalam Islam. Nah, memang ketika itu banyak penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad selalu pantang menyerah dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tantangan dakwah Islam. Ya. Nah, pada umumnya orang kafir Quraisy itu tidak senang menerima kehadiran ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai cara untuk menghambat gerakan dakwah Islam. Sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang ditimbulkan, menjadikan fitnah ketika itu. Salah satu tokoh Quraisy yang sama-sama kita tahu yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Dia mulai menghasut masyarakat Quraisy untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad SAW, pimpinan Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah. Untuk apa? Untuk membujuk Nabi Muhammad SAW untuk memberhentikan dakwanya dengan iming-iming harta, kedudukan, wanita. Tapi mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas melalui surah Al-Fussilat ayat 13, yang artinya jika mereka berpaling muka maka katakanlah aku telah memperingatkanmu dari bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, Utbah tertunduk malu dan hati kecilnya membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia kembali ke kaumnya menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Nah, hambatan dan gangguan dan ancaman terus berlangsung dilakukan oleh masyarakat Quraisy terhadap umat Islam, hingga pada akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Nah, selain mau menyebarkan isu-isu tidak benar, kemudian ancaman, kemudian memberikan iming-iming harta, kedudukan, masyarakat Quraisy juga memberikan boikot terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, pemboikotan inilah yang mengakibatkan umat Islam terkepung di lembah pegunungan dan terputus dari berbagai komunikasi dengan dunia luar. Nah, pemboikotan ini berlangsung kurang lebih 3 tahun, dan isi dari pemboikotan tersebut yaitu yang pertama, mereka tidak akan menikahi orang-orang Islam, kemudian tidak akan jual beli apa saja yang dijual oleh
orang Islam, tidak menerima permintaan menikah dari orang-orang Islam, tidak akan berbicara dan menengok orang-orang Islam yang sakit, tidak menerima damai sebelum menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah isi pemboikotan yang menjadikan kesengsaraan pengikut Nabi Muhammad SAW ketika itu. Alhamdulillah telah sampai kita di akhir pembahasan. Kita lanjutkan pembahasan nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, evaluasinya atau tugasnya, coba tuliskan kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Tuliskan alasannya. Kenapa tidak menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Madinah, tapi menyuruh untuk hijrah ke Habasyah terlebih dahulu. Tulis di buku tulis atau diketik di Microsoft Word, kemudian dikirim ke Google Classroom. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.